Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi paparan analisis kami yang berjudul cyberbullying di media sosial dalam perspektif kriminologis dan victimologis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfatullah. Perkenalkan, nama saya Rahim Listio Wibowo. Perkenalkan, nama saya Maidul Siasis Morang. Saya Satrio Widadi. Saya Amar Fahri. Saya akan membacakan latar belakang. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak positif sekaligus negatif. Salah satunya cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan menghina, mengancam atau mempermalukan seseorang melalui media digital. Remaja menjadi kelompok paling rentan karena merupakan penggunaan internet terbesar di Indonesia. Data KPAI 2011 sampai 2019 mencatat lebih dari 24.000 kasus bullying, dan UNICEF 2021 menyebut 45% anak muda pernah mengalami cyberbullying. Penegakan hukum melalui UU ITE dan KUHP belum sepenuhnya mampu menjerat pelaku di dunia maya. Dari sisi kriminologi, perilaku ini terjadi karena lemahnya kontrol sosial yang pengaruh lingkungan dan pergaulan. Dari sisi victimologi, korban dapat menjadi rentan akibat gaya hidup dan aktivitas media di sosial media. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah bagaimana perilaku cyberbullying oleh remaja di media sosial ditinjau dari teori kriminologi dan victimologi. Tujuannya adalah menganalisis perilaku cyberbullying oleh remaja di media sosial dari perspektif kriminologi dan victimologi. Saya akan membacakan kriminologis. Yang pertama, teori kontrol sosial, praktisi kritis. Unsur atau kasih sayang memimpin perkembangan kepercayaan. Cyberbullying terjadi karena lemahnya ikatan sosial. Kedua, teori asosiasi diferensial atau SADR, atau artinya perilaku jahat dipelajari melalui interaksi sosial dan pertemanan. Saya akan menjelaskan contoh kasus kriminologinya, yaitu berdasarkan dari kasus Bertrand Ceto. Bertrand Ceto menjadi korban cyberbullying di media sosial. Banyak akun anonim menghina dan mengirim foto Bertrand dengan kata-kata kasar. Pelaku adalah remaja yang awalnya hanya bercanda dan masa ini terhadap umat yang dilakukan Bertrand. Dalam teori kasus kontrol sosial dan deskripsi, tindakan ini muncul karena lemahnya kasih sayang, komitmen dan percaya sosial. Serta teori asosiasi diferensial SADR, perilaku tersebut dipelajari dari lingkungan pergaulan yang ingin pendidikan moral dan literasi digital untuk mencegah perilaku menyimpang pada remaja. Oke, selanjutnya ada perspektif victimologis. Dalam perspektif victimologis itu berfokus pada korban kejahatan. Teori victimologis modern, lifestyle exposure and daily routine theory. Viktimasi modern tidak menyalahkan korban, anti-victim blaming. Contoh kasus victimologis yaitu kasusnya Ayu Ting dan Bilqis. Ayu Ting dan anaknya Bilqis menjadi korban cyberbullying oleh akun media sosial bernama Gundik Empang yang dikelola oleh seseorang TKW asal Indonesia di Singapura. Pelaku sering menghina dan mempermalukan mereka sejak tahun 2017 karena tidak menyukai gaya hidup Ayu Ting yang dianggap berlebihan. Dalam teori victimologi modern, kasus ini termasuk tipe party victim, yaitu korban yang menjadi sasaran karena gaya hidup atau aktivitas publik, namun tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Kasus ini menunjukkan bahwa korban cyberbullying dapat berasal dari kalangan publik figur dan tetap memerlukan perlindungan hukum. Selanjutnya saya akan membacakan faktor-faktor victimologi. Menurut von Henting, faktor psikologi yaitu emosi, iri hati, mental lemah. Selanjutnya faktor biologis, biasanya karena faktor usia masih muda. Yang ketiga, faktor sosial, dipengaruhi karena lingkungan dan gaya hidup media sosial. Selanjutnya analisis teori victimologi kritis, menyoroti hak-hak korban yang sering diabaikan. Yang kedua, perlindungan negara penting bagi korban-korban cyberbullying. Yang ketiga, pendekatan victimologi kritis relevan untuk memahami konteks sosial dan budaya kejahatan cyber. Kesimpulan, cyberbullying adalah bentuk kejahatan sosial karena melibatkan perilaku yang merugikan orang lain secara psikologis dan moral melalui media digital.
Dampaknya bisa berupa stres, depresi, bahkan isolasi sosial bagi korban. Kriminologi perilaku dipelajari dan terjadi karena lemahnya kontrol sosial. Berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirsch dan asosiasi diferensial Sutherland, perilaku jahat seperti cyberbullying muncul karena kurangnya kasih sayang, komitmen, dan pengawasan sosial serta pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. Viktimologi, korban dipengaruhi gaya hidup dan kondisi sosial. Dalam teori lifestyle exposure dan routine activity, gaya hidup dan aktivitas sehari-hari di media sosial dapat membuat seseorang lebih rentan menjadi korban kejahatan cyber. Perlunya kesadaran hukum dan empati sosial. Pencegahan cyberbullying memerlukan pemahaman hukum yang baik dan empati terhadap sesama agar masyarakat lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Dan saran, edukasi digital bagi remaja dan orang tua mengenai bahaya cyberbullying, penguatan nilai agama dan sosial, penegakan hukum tegas terhadap pelaku bullying, dan terlebih utama lagi dukungan psikologis bagi korban. Terima kasih. Sekian kesaksian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.